Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tema yaitu tentang desain cover, tentang kelainan pada tulang dan akibat kepulauan negara Indonesia yang dijuluki sebagai negara kepulauan dan negara maritim. Nah, yang pertama itu adalah desain cover. Yang namanya cover itu kan gambaran isi keseluruhan buku. Dalam yang namanya cover itu ada gambar dan warna. Cover tuh yang bagian depannya buku tuh sampul buku namanya cover. Nah, ketika kalian membuat sebuah cover, biasanya ketika membuat sketsa atau cover, kalian dituntut untuk membuat lebih dari satu, tujuannya adalah untuk mencari yang terbaik. Jadi ketika kalian membuat sebuah sketsa cover, kalian tuh buatnya lebih dari satu, tujuannya adalah mencari yang paling bagus tuh yang mana. Nah, desain cover atau rancangan cover itu dibagi menjadi dua cover tuh. Desain cover itu ada dua, ada yang putih dengan judul-judul dan warna putih dan tulisan-tulisan, ada lagi cover dengan penuh warna. Sebenarnya gini, ketika yang namanya desain cover berwarna putih, simbolnya itu kan sederhana, tidak ribet. Artinya tulisan-tulisan di dalamnya terdapat nama penerbit, nama pengarang, ada judul. Kalau yang desain cover warna putih. Sedangkan yang penuh warna, desain cover yang penuh warna itu di dalamnya terdapat ada gambar ilustrasi. Ya, kalau penuh warna itu identik dengan warnanya yang mencolok, ada gambar-gambar dan judul. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian para pembeli supaya membaca atau melihat isi dari buku tersebut. Itu. Jadi desain cover itu dibagi dua ya, putih dan penuh warna. Awas, putih sama penuh warna. Yang kedua, selain yang namanya desain cover itu kan putih dan penuh warna. Ketika kalian memberikan warna pada sebuah cover, tentu kalian merasakan kecapean. Nah, kecapean itu disebabkan karena kelelahan pada tubuh kalian ketika kalian beraktivitas yang berlebihan. Nah, supaya tidak merasakan kecapean, maka kita harus menjaga alat gerak kita, yaitu otot dan tulang. Tulang adalah alat gerak aktif. Otot. Awas, alat gerak aktif, maaf salah. Alat gerak aktif adalah otot. Alat gerak pasif adalah tulang. Awas, diingat kembali, alat gerak aktif itu adalah otot. Maaf tadi salah. Terus alat gerak pasif itu adalah tulang. Cara menjaga otot supaya tidak cedera atau tidak cepat lelah, yang pertama adalah menghindari beban yang berlebihan. Ketika kalian membawa beban yang berlebihan, itu kan tentunya kalian akan merasa terlalu berat sehingga kalian akan condong ke posisi yang lebih berat. Artinya miring-miring, kadang kan seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu, menghindari beban yang berlebihan. Terus yang kedua, melakukan pemanasan. Ketika kalian yang namanya pengen membawa sesuatu, atau ketika pengen olahraga atau melakukan peregangan, maka kalian harus melakukan pemanasan terlebih dahulu. Yang ketiga, lakukan kegiatan itu secara rutin, latihan secara rutin. Yang keempat, memenuhi kebutuhan cairan tubuh dengan minum secukupnya 8 gelas per hari. Nah, terus mengkonsumsi makanan yang bergizi tentunya seperti susu, kayak golongan bangsa, makanan-makanan yang bergizi kayak yang memenuhi karbohidrat, protein, vitaminnya. Jadi seperti itu. Itu adalah cara menjaga otot. Nah, ketika kalian misalkan kelelahan pada otot, tentunya nanti kan ketika kelelahan, ketika cedera akan menimbulkan kelainan ya. Nah, kita akan membahas tentang kelainan pada tulang. Tulang itu bisa terjadi kelainan atau kerusakan. Nah, yang pertama adalah kelainan pada tulang fraktura. Fraktura mengingatnya patah. Jadi yang namanya fraktura itu nama ilmiah dari patah tulang. Jadi patah tulang itu adalah fraktura. Keadaan di mana patah tulang ini terjadi karena biasanya kecelakaan atau jatuh atau karena benturan yang terlalu keras sehingga tulangnya patah. Nah, fraktura itu dibagi dua. Ada fraktura terbuka, ada fraktura tertutup. Kalau fraktura terbuka, artinya tulangnya sampai merobek kulit.
Sedangkan fraktura tertutup adalah tulangnya tidak merobek kulit, jadi patah tapi di dalam, tidak merobek kulit, ya. Jadi terbuka tuh tulangnya keluar, nongol. Kalau tertutup itu adalah tulangnya di dalam tapi patahnya di dalam, ya. Itu fraktura. Yang kedua adalah fisura, retak tulang. Benturannya tidak terlalu keras tapi ya cukup lumayan. Fisura itu retak tulang. Awas, fisura sama fraktura beda. Frak itu adalah patah. Kalau fis itu retak. Ya. Yang ketiga adalah penyakit atau kelainan pada tulang yang disebabkan karena faktor usia atau osteoporosis. Biasanya orang-orang yang lanjut usia itu osteoporosis atau tulang kropos karena tulangnya, kepadatan tulang itu menurun karena faktor usia, ya. Nah, tulangnya mudah keropos, ini harus cara mengatasinya ya itu minum susu vitamin yang mengandung vitamin D, kayak gitu tuh. Nah, berikutnya adalah awas, osteoporosis itu adalah osteoporosis, itu tulang keropos. Yang ketiga, yang keempat adalah lordosis, LORD, Pak mengingatnya lor, LORD depan, D, lord. Berarti kelainan pada tulang belakang yang terlalu tegak ke depan. Jadi duduknya itu terlalu tegak, dadanya terlalu membusung ke depan. Itu lord, terlalu membengkok ke depan. Ada kifosis, Pak mengingatnya kifosis itu aki-aki. Oh iya, kelainan pada tulang yang terlalu bengkok ke belakang. Kan kalau yang namanya orang udah tua itu aki-aki biasanya kan bungkuk, ya. Itu namanya kifosis, terlalu bengkok ke belakang. Awas. Kalau itu belakang, kalau lor itu depan. Kalau skoliosis itu adalah kelainan pada tulang belakang melengkung ke samping, ke kanan atau ke kiri kayak membentuk huruf S. Itu skoliosis. Nah, berikutnya. Nah, yang namanya penyakit pada tulang itu kan ada fraktura, ada fisura, osteoporosis, ada lordosis, kifosis, skoliosis. Semuanya dapat disembuhkan dengan berkat usaha yang kita lakukan. Usahanya itu dapat menempuh dengan perjalanan, bisa kita berobat ke mana yang menempuh perjalanan jauh sehingga harus melewati yang namanya laut, atau misalkan kita harus menyeberangi pulau. Nah, sehingga kalau seperti itu tentunya karena apa kita harus menyeberangi pulau? Karena negara Indonesia itu yang terdiri atas negara kepulauan. Nah, kondisi geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan itu menyebabkan Indonesia terpecah-pecah, artinya terpisah-pisah pulaunya karena karena terdapat bentang alam perairan yang ada di antara dua pulau tersebut. Contoh kayak selat, laut, ada samudra, kan seperti itu. Sehingga Indonesia mendapat julukan negara maritim. Negara maritim adalah negara yang lautnya lebih luas daripada daratan, negara maritim. Negara kepulauan adalah negara yang terdiri atas beberapa pulau-pulau kecil. Kalau negara agraris karena mata pencariannya sebagai pertanian. Tuh. Awas, dari ketiga kondisi geografis ini, Indonesia menyebabkan Indonesia memiliki jenis usaha atau pekerjaan yang beragam. Ya, tentunya di darat kan beragam, di laut yang memanfaatkan sumber daya alam laut juga beragam. Nah, jenis usaha yang beragam itu contohnya kita ambil adalah sumber daya laut. Sumber daya laut menyebabkan yang namanya pekerjaan itu beragam. Nih, ada yang pekerjaan yang sebagai pedagang ikan yang berkaitan dengan laut, ya. Ada juru lelang, ada penyewaan ban pantai, petani tambak, ada pedagang souvenir, ada nelayan, ada penjaga pantai, ada yang misalkan mendirikan namanya hotel di pinggir pantai, kan ada ya, banyak ya seperti itu. Nah, ini adalah akibat dari yang namanya negara maritim dan kepulauan, sehingga beragam usahanya, jenis usahanya beragam, sehingga ya ini. Nah, akibat negara kepulauan dan maritim, sehingga apa penyebab akibatnya tuh, karena akibat yang ditimbulkan dari Indonesia negara maritim dan negara kepulauan tuh apa? Satu, komunikasi mudah, ya.
orang-orang kan ketika yang namanya negara kita negara kepulauan, orang-orang tentunya banyak yang tertarik untuk datang ke Indonesia untuk yang namanya berlibur dari luar negeri. Mereka datang ke Indonesia dengan membawa budaya-budaya mereka yang berasal dari luar, ada yang baik, ada yang buruk. Nah, ketika dia datang ke Indonesia, maka otomatis terjadi percampuran atau asimilasi, percampuran budaya. Nah, budaya yang baik kebanyakan banyak sekali mereka ambil dari negara Indonesia, bahkan kita juga ambil dari negara luar, tetapi salahnya negara-negara Indonesia itu kurang filter atau penyaring ketika kita itu menyerap kebudayaan mereka. Nah, munculnya perkampungan etnis, contohnya kampung Cina, kampung Arab. Kan itu kan sebenarnya para pendatang dari luar negeri, mereka menikah dengan orang sini dan menetap di sini. Nah, terjadi perpindahan ilmu pengetahuan dan teknologi tentunya pasti. Karena berasal dari luar negeri kan mereka membawa ilmu pengetahuan dan teknologi ya, sehingga nanti diserap oleh kita, baiknya di sini. Nah, dampak dari akibat negara kepulauan dan maritim selain positif, ada juga yang negatif nih. Negatifnya munculnya kriminalitas, karena negara kita itu kan negara-negara yang kaya akan kebudayaan, kaya apa, sehingga mereka itu muncul yang namanya perebutan kekuasaan, ada yang perebutan kebudayaan. Ya, bisa juga terjadi pembalakan atau pembajakan atau perampokan, itu namanya kriminalitas. Terus budaya barat memasuki Indonesia, ini budaya barat kan masuk yang negatif-negatif dan sifat konsumtif pasti ya, karena dengan munculnya negara-negara lain, mereka datang ke sini, mereka untuk menjajakan barang dagangan biasanya, sehingga negara kita itu banyak yang membeli karena faktor kebutuhan, karena faktor selera juga tuh, jadi seperti itu. Jadi intinya tulang yang ada pada kita, otot-otot yang ada pada kita itu harus kita pelihara supaya tidak terjadi kelainan pada tulang, sehingga ketika kita itu tidak memiliki kelainan pada tulang dan otot pada tubuh kita sehat, sehingga pekerjaan kita pun lancar dan tetap dijalani dengan baik kehidupan kita sehari-harinya. Oke? Jadi mungkin itu saja yang dapat Payet sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.